Kamu bingung cari peralatan rumah? Yang nyaman, berkualitas, dan keren? Informa solusinya. Informa menyediakan peralatan rumah mulai dari peralatan tidur, peralatan kantor, peralatan dapur, dan peralatan ruangan. Yuk, tunggu apa lagi? Kunjungi Informa sekarang. Informa, furnishing with style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun, kabar baraya, kabar priangan semua. Kembali saya menyapa Anda dalam tayangan podcast Harian Umum Kabar Priangan. Kali ini saya sajikan dalam bentuk monolog untuk mengupas berbagai macam persoalan, informasi yang menarik yang sudah kami muat di Harian Umum Kabar Priangan cetak ya. Untuk kemudian kami sampaikan review kepada Anda dalam bentuk platform digital channel YouTube Kabar Priangan. Dan kali ini Balai Kabar Priangan saya ingin menyoroti ini pemberitaan di Harian Umum Kabar Priangan ya. Cegah pinjol dan judi online di kalangan anak muda. Kemarin pihak Universitas Siliwangi ya dalam program PPM atau pengabdian pada masyarakat, kemarin PPM Fakultas Ekonomi Bisnis mengadakan edukasi dan literasi kepada anak-anak muda ya, tepatnya kepada para siswa di sebuah SMK ya, sebuah SMK Al-Ikhwan, SMK Al-Ikhwan ya di Tasikmalaya. Karena memang pihak FEB atau Fakultas Ekonomi Bisnis Unsil ini menangkap adanya keprihatinan keterlibatan para siswa, anak-anak muda terhadap judi online dan pinjaman online. Nah, memang kasus keterlibatan anak-anak muda pada judi online dan pinjol ini belakangan ini sudah sangat mengkhawatirkan ya. Berbagai pihak sekarang sudah mulai bereaksi, para orang tua, stakeholder menyoroti maraknya judi online ya, terutama yang marak di tengah-tengah masyarakat. Bahkan dari pemberitaan di media massa juga kita lihat banyak kasus-kasus kriminal yang dipicu awalnya itu dari kasus judi online karena mereka terdesak untuk mendapatkan uang untuk judi atau untuk membayar pinjol, akhirnya mereka terlibat pada aksi kriminalitas ya, bahkan sampai menyebabkan terjadinya pembunuhan gitu ya. Kita lihat semua itu dalam pemberitaan-pemberitaan di media massa ya, jadi sudah pada taraf yang mengkhawatirkan. Saya ingin merilis data dari CFDL Indonesia atau Center for Financial Digital Literacy bahwa di Indonesia jumlah pelaku pinjol dan judol ini sudah sangat banyak, mencapai 2,3 juta. Jadi jumlahnya sudah bukan sedikit lagi, hampir melibatkan banyak orang. Dan mirisnya atau prihatinnya, dari 2,3 juta itu ternyata 80%-nya ini masyarakat miskin. Nah, jadi tindakan atau perilaku judi online dan pinjol ini ternyata banyak dilakukan bukan oleh orang yang kaya, orang berada, orang mampu, tapi justru banyak dilakukan oleh warga miskin, masyarakat miskin. Sudahlah mereka miskin, mereka kehidupannya semakin terpuruk karena keuangannya habis terkuras untuk memenuhi nafsu judi online dan pinjaman online. Tentu ini sangat mengkhawatirkan ya. Dan judol atau pinjol ini memang selain menyebabkan kecanduan, jadi perilaku candu pada pelakunya, juga menyebabkan kerugian finansial. Itu yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya ya, karena ketika perekonomian hancur, akhirnya dampaknya ke berbagai bidang sosial, bidang ekonomi, ketahanan, keamanan, macam-macam dampak dari keruntuhan finansial dalam sebuah keluarga atau seseorang gitu ya.
Ini tentu harus menjadi perhatian banyak orang, karena jika ini dibiarkan, ini akan terus akut, akan terus semakin bertambah dan akhirnya merusak tatanan masyarakat. Kenapa pinjol dan judol ini harus menjadi perhatian banyak orang? Karena memang pemberantasannya juga harus semesta oleh masyarakat semua stakeholder, semua kalangan. Karena judol ini sekarang ini seolah-olah sudah merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena fasilitas untuk judol atau pinjol itu kan ada di smartphone yang notabene merupakan barang pribadi, sehingga perilaku judol dan pinjol itu berada pada wilayah privasi, bisa dilakukan di kamar-kamar, di ruangan-ruangan yang lebih privat, sehingga bisa dilakukan setiap hari karena memegang perangkat smartphone tiap hari, sehingga menjadi sebuah kebiasaan, perilaku yang terbiasa setiap hari. Akhirnya kerugian akan terus bertambah, dan ini tentu ketika sudah akut, penyelesaiannya atau upaya rehabilitasi dari perilaku candu tersebut juga tentunya tidak mudah. Oleh karena itu, pemerintah juga harus menangkap adanya kekhawatiran, kegelisahan masyarakat, para orang tua terutama gitu ya, terhadap adanya perilaku judi online. Pemerintah sebisa mungkin sejogjanya bisa memupus ya, kalau bisa link-link judi online itu, situs-situs judi online itu bisa dihilangkan, diberantas, dibatasi gitu ya. Jangan sampai bisa dengan mudah diakses oleh siapapun gitu ya. Atau kepada pihak kepolisian juga, para bandar-bandar judi dilakukan penangkapan secara sistematis dan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada tindakan hukum yang nyata, yang betul-betul bisa ditunjukkan kepada masyarakat bahwa ada proses hukum terhadap para pelaku, terutama bandar-bandar judi. Jika selama ini para bandar judi ini tetap enak berkeliaran bebas begitu saja, tentu upaya pemberantasan judi juga saya kira akan tetap sulit. Jadi artinya perlu sinergitas dari semua komponen masyarakat. Dari kelompok agama juga upaya menyadarkan masyarakat bahwa judol itu, pinjol itu bukan perilaku yang agamis ya, bertentangan dengan ajaran agama. Karena judi itu sudah jelas dalam agama itu haram karena merusak diri sendiri dan juga merusak tatanan masyarakat gitu ya. Oleh karena apa yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi Bisnis Unsil ini harus kita apresiasi sebagai sebuah tindakan yang positif, menangkap persoalan yang tengah aktual di masyarakat, ikut membantu untuk mengatasi persoalan-persoalan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Dan pesan saya kepada anak-anak muda, jangan sekali-kali dekati pinjol atau judol, karena tadi ada dampak candu pada aktivitas tersebut, sehingga nantinya akan sulit untuk dihilangkan ketika itu diterjuni ya, dilakukan. Jadi pelajarannya di situ, seyogianya kita bisa menjauhi ya perilaku judol dan pinjol ini. Demikian dari saya sebagai sebuah ulasan berita yang kami hadirkan untuk Kabar Priangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.